pagi semuanya anak-anak. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi ini, kalau keluar rumah ingat protokol kesehatannya. Ingat pakai masker dan juga ingat selalu cuci tangannya yang bersih ya. Nah, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya di sini adalah Putu Nita Listiari. Kalian bisa lihat di kolom bawah ini. Nah, tentunya kita kali ini akan belajar matematika dan khususnya saya akan membahas materi mengenai aljabar. Oke, tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa kali ini kita akan belajar mengenai aljabar. Nah, selanjutnya sebelum pada materi, jadi saya akan memaparkan apa saja KD, indikator, dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar pada materi aljabar adalah menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kompetensi dasar yang selanjutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Indikator. Jadi indikator yang pertama adalah mengenal bentuk aljabar. Indikator yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Indikator yang ketiga, menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar seperti variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Yang ketiga, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum mempelajari materi tentang bentuk aljabar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu bentuk aljabar. Coba perhatikan percakapan antara Erik dan Thohir berikut ini. Erik, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Thohir, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus buku dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Erik, saya hanya beli 5 buku Pak. Dalam percakapan tersebut, Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik menyatakan jumlah buku dalam satuan buku. Sehingga pernyataan Pak Thohir dapat dinyatakan sebagai 2x ditambah 3, sedangkan pernyataan Pak Erik 5. Berdasarkan ilustrasi di atas, X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Jika banyak buku dalam kardus adalah 10, maka pernyataan Pak Thohir adalah 2 dikali 10 ditambah 3 menghasilkan 23. Begitu juga yang lainnya. Contoh lainnya, misal, X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Tiap kotak berisi bola dengan jumlah sama. Tiap tabung berisi bola dengan jumlah sama. Pada gambar yang pertama, bentuk aljabarnya dapat dinyatakan sebagai 2 karena ada 2 bola. Sedangkan pada gambar yang kedua, bentuk aljabarnya kita bisa nyatakan sebagai 1x atau x. Nah, karena kita tidak tahu ada berapa bola yang ada dalam satu kotak itu. Pada gambar yang ketiga, bentuk aljabarnya dapat dinyatakan sebagai 2x karena ada 2 kotak bola. Sedangkan pada gambar yang keempat bisa dinyatakan sebagai 2x ditambah 4 karena ada 2 kotak bola dan 4 bola. Berdasarkan pemisalan yang sebelumnya, maka pada gambar 5 dapat dinyatakan sebagai 2x ditambah y ditambah 4 karena ada 2 kotak bola, 1 tabung bola, dan 4 bola. Sehingga aljabarnya dapat dinyatakan seperti itu. Selanjutnya, pada gambar 6 dapat dinyatakan sebagai 2x ditambah 3y ditambah 6. Karena pada gambar terdapat 2 kotak bola, 3 tabung bola, dan 6 bola. Ingat juga ya pemisalan kita sebelumnya. Unsur-unsur bentuk aljabar.
Unsur-unsurnya ada 4, yaitu variabel, koefisien, konstanta, suku. Variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Pada persamaan tersebut, X dan Y merupakan suatu variabel. Koefisien. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Pada persamaan berikut, 4 merupakan koefisien dari variabel X dan 3 merupakan koefisien dari variabel Y. Konstanta. Konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Pada persamaan berikut, 8 merupakan suatu konstanta karena 8 tidak memuat variabel dan 8 berupa bilangan. Suku. Suku merupakan variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Pada persamaan berikut, 7X merupakan suku pertama, negatif 5Y merupakan suku kedua, dan 2 merupakan suku ketiga. Suku-suku tersebut dipisahkan oleh operasi selisih dan operasi penjumlahan. Bentuk aljabar. Bentuk aljabar dikelompokkan menjadi 4 yaitu monomial atau suku 1, binomial atau suku 2, trinomial atau suku 3, dan polinomial atau suku banyak. Keempat istilah ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Monomial. Bentuk aljabar yang terdiri dari satu suku disebut monomial atau suku 1. Contoh dari monomial adalah 2X, 3XY, dan 4. Ini merupakan salah satu contoh monomial atau suku 1. Binomial. Bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku disebut binomial atau suku 2. Contoh dari binomial adalah 8X ditambah 9, 5Y dikurang 8, dan 6A ditambah 1. Trinomial. Bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku disebut trinomial atau suku 3. Contohnya, 8X ditambah 3Y dikurangi 2, dan 3XY dikurangi 6Y ditambah 4. Polinomial. Bentuk aljabar yang lebih dari 3 suku disebut polinomial atau suku banyak. Contohnya, 4XY ditambah 3X ditambah 3Y dikurangi 4, dan 5X ditambah 4Y ditambah 5Z ditambah 3. Macam-macam suku. Suku terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, suku sejenis, yang kedua, suku tak sejenis. Penjelasannya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya, 3X dan negatif 4X, 2X kuadrat dan X kuadrat, negatif 3XY kuadrat dan 5XY kuadrat. Suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya, 3X dan negatif 4Y, negatif 2Y kuadrat dan X kuadrat, negatif 3X kuadrat Y kuadrat, dan 5XY kuadrat. Latihan soal. Tentukan unsur-unsur dari bentuk aljabar negatif 12M ditambah 7N dikurangi 13. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kalian bisa coba ya. Kalian cocokkan dengan penyelesaian berikut ini. Latihan soal. Tulislah bentuk aljabar dari soal berikut ini.
1 keranjang jeruk ditambah 7 jeruk. Penyelesaiannya, misalkan X adalah banyak jeruk dalam keranjang, maka bentuk aljabar soal tersebut adalah X ditambah 7. Latihan soal. Tulislah bentuk aljabar dari soal berikut ini. 2 kotak bola ditambah 8 bola. Penyelesaiannya, misalkan A adalah banyak bola dalam kotak, maka bentuk aljabar soal tersebut adalah 2A ditambah 8. Tulislah bentuk aljabar dari soal berikut ini. Aku adalah suatu bilangan. Jika aku dikalikan 3 kemudian dikurangi 5, hasilnya adalah 16. Penyelesaiannya, misalkan Y menyatakan aku, maka bentuk aljabar soal tersebut adalah 3Y dikurang 5 sama dengan 16. Penjumlahan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan aljabar hanya berlaku pada suku-suku sejenis. Perlu diingat kembali bahwa suku sejenis merupakan suku yang variabel dan pangkatnya sama. Sifat-sifat operasi penjumlahan aljabar. Sifat-sifat operasi penjumlahan aljabar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, komutatif. Yang kedua, asosiatif. Yang ketiga, distributif. Sifat-sifat operasi penjumlahan aljabar. Sifat-sifat operasi penjumlahan aljabar pada bagian pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif atau pertukaran di mana A dan B adalah bilangan real berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat-sifat operasi penjumlahan aljabar. Sifat-sifat operasi penjumlahan aljabar bagian yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif atau pengelompokan di mana A, B, dan C adalah bilangan real berlaku sebagai berikut. Sifat-sifat operasi penjumlahan aljabar. Sifat-sifat operasi penjumlahan aljabar bagian yang ketiga yaitu sifat distributif. Sifat distributif di mana A, B, dan C adalah bilangan real, maka berlaku sebagai berikut. Latihan soal. Sederhanakanlah bentuk operasi aljabar 5A ditambah 12B ditambah 3A ditambah 4B ke dalam bentuk paling sederhana. Penyelesaian. Dalam menyelesaikan soal berikut ini, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan suku-suku sejenis. Nah, didapatkan 5A dikumpulkan dengan 3A, 12B dikumpulkan dengan 4B, sehingga diperoleh hasil 8A ditambah 16B. Latihan soal. Tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan permasalahan berikut, kita harus buka kurungnya terlebih dahulu sehingga diperoleh 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B. Kemudian kumpulkan suku-suku yang sejenis, yaitu 7A dengan 8A, 4B dengan negatif 6B. Setelah suku-suku yang sejenis dikumpulkan, barulah kita bisa menyelesaikan bentuk aljabar berikut. 7A ditambah 8A menghasilkan 15A, 4B ditambah negatif 6B menghasilkan negatif 2B, maka hasilnya menjadi 15A dikurangi 2B. Latihan soal. Tentukan penjumlahan 15I dikurangi 14J ditambah 13K dengan negatif 30I dikurangi 45J ditambah 51K. Penyelesaiannya kita buka dalam kurungnya dulu, kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, yaitu 15I kita kumpulkan dengan negatif 30I, negatif 14J kita kumpulkan dengan negatif 45J, 13K kita kumpulkan dengan 51K. Setelah suku-suku sejenis tersebut dikumpulkan, 15I dengan negatif 30I menghasilkan negatif 15I, negatif 14J dengan negatif 45J menghasilkan negatif 59J, 13K dengan 51K menghasilkan 64K. Latihan soal.
Tentukan penjumlahan 3x ditambah 2y dikurangi 9 dengan negatif 6x ditambah 3y ditambah 10. Penyelesaiannya, seperti biasa kita buka dalam kurungnya dulu sehingga diperoleh bentuk sebagai berikut. Kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, yaitu 3x dengan negatif 6x, 2y dengan 3y, negatif 9 dengan 10. Setelah suku-suku yang sejenis dikumpulkan, maka kita dapat menyederhanakan bentuk aljabar berikut. 3x dengan negatif 6x menghasilkan negatif 3x, 2y dengan 3y menghasilkan 5y, negatif 9 dengan 10 menghasilkan 1. Pengurangan bentuk aljabar. Operasi pengurangan aljabar hanya berlaku pada suku-suku sejenis. Perlu diingat kembali bahwa suku sejenis merupakan suku yang variabel dan pangkatnya sama. Sifat operasi pengurangan aljabar. Sifatnya yaitu distributif. Sifat-sifat distributif pada pengurangan di mana A, B, dan C merupakan bilangan real berlaku sebagai berikut. Latihan soal. Tentukan hasil pengurangan 5x ditambah 4 oleh 2x dikurangi 7. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal berikut ini, maka kita harus buka dulu dalam kurungnya, sehingga menjadi 5x ditambah 4 dikurangi 2x dikurangi negatif 7. Setelah dalam kurungnya dibuka, ternyata masih ada yang masih di dalam kurung, sehingga kita harus kali masuk, negatif dikali negatif hasilnya positif, maka menghasilkan bentuk aljabar 5x ditambah 4 dikurangi 2x ditambah 7. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan suku-suku yang sejenis. 5x kita kumpulkan dengan negatif 2x, 4 kita kumpulkan dengan 7. Sehingga bentuk aljabar yang lebih sederhana akan menjadi 3x ditambah 11. Latihan soal. Tentukan hasil pengurangan negatif 3x dikurangi 4 dengan 6x ditambah 7. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal berikut, seperti biasa kita harus buka dulu dalam kurungnya, sehingga diperoleh hasil negatif 3x dikurangi 4 dikurangi negatif 6x dikurangi 7. Setelah dibuka dalam kurungnya, ternyata masih ada yang di dalam kurung. Nah, kita perhatikan di sana, kita bisa kalikan masuk. Negatif dikali negatif hasilnya positif, maka diperoleh hasil negatif 3x dikurangi 4 ditambah 6x dikurangi 7. Langkah selanjutnya yaitu adalah mengumpulkan suku yang sejenis. Jadi kita bisa mengumpulkan yang sejenis yaitu negatif 3x dengan 6x, negatif 4 dengan negatif 7, sehingga kita dapat bentuk yang paling sederhana adalah 3x dikurangi 11. Latihan soal selanjutnya adalah tentukan hasil pengurangan 2A dikurangi B dari negatif 5A ditambah 8. Nah, yang paling ditekankan di sini adalah kata dari. Jadi kalian bisa perhatikan kata dari di sini. Berdasarkan soal, pengurangan 2A dikurangi B dari negatif 5A ditambah 8 dapat diterjemahkan menjadi bentuk berikut ini. Langkah selanjutnya yaitu adalah kita buka dalam kurungnya dulu. Jadi dihasilkan negatif 5A ditambah 8 dikurangi 2A dikurangi negatif B. Setelah dibuka dalam kurungnya, ternyata masih ada yang di dalam kurung. Caranya adalah kita kali masuk, negatif dikali negatif adalah positif. Maka menghasilkan negatif 5A ditambah 8 dikurangi 2A ditambah B.
Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan suku-suku yang sejenis. Negatif 5A sejenis dengan negatif 2A. Yang B dan 8 itu tidak ada yang sejenis, maka ditulis seperti berikut ini. Nah, sehingga hasilnya adalah negatif 7A ditambah B ditambah 8. Latihan soal selanjutnya yaitu tentukan hasil pengurangan bentuk aljabar 4N ditambah 3M ditambah 7 dikurangi negatif 50M dikurangi 20N ditambah 9. Seperti biasa, langkah yang kita lakukan adalah buka dalam kurungnya terlebih dahulu sehingga diperoleh bentuk aljabar 4N ditambah 35M ditambah 7 dikurangi negatif 50M dikurangi negatif 20N dikurangi 9. Selanjutnya, dengan mengalihkan masuk negatif dengan negatif, hasilnya positif, maka diperoleh bentuk aljabar 4N ditambah 35M ditambah 7 ditambah 50M ditambah 20N dikurangi 9. Langkah terakhir dengan mengumpulkan suku-suku sejenis. 4N dengan 20N, 35M dengan 50M, 7 dengan negatif 9, sehingga diperoleh hasil 24N ditambah 85M dikurangi 2. Tadi materi yang sudah saya paparkan, semoga kalian semua di rumah bisa paham dan bisa merasa terbantu ya. Nah, ingat selalu belajar walaupun kalian belajar di rumah.